Jadi saya tahu bahwa istana ini punya niat baik betul kepada penampilan Putri. Kita tahu Putri ini anak berkebutuhan khusus. Apa salahnya dengan kegembiraan ini? Apa salahnya dengan kegembiraan ini? Jangan sampai negara ini diatur dengan selera, itu saja yang paling penting. Jangan sampai diatur dengan selera, karena sangat berbahaya. Tapi saya ulangi lagi, ini seleranya Presiden Jokowi, jadi saya nggak bisa bahas. Saya rasa ini bukan masalah selera ya, apalagi kalau mau ditujukan kepada seleranya presiden. Kalau kenal presiden seleranya rock gitu kan, nah yang metal. Nah ya ini adalah memang dangdut yang adalah. Oke, artinya sudah tepat ya apa yang dilakukan kemarin pada saat 17 Agustus. Tidak ada yang salah di sana ya. Jadi gini, tadi saya ulang ya, saya menyanyikan lagu Perancis. Kalau saya nyanyikan lagu Perancis misalnya di RT saya tinggal di Depok. Tu m'as ouvert les yeux, tu as guidé mes yeux, dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours. Nggak denger. Gitu loh. Maksud saya tuh ada temanya gitu loh. Maksud aku Begitu lagunya joget, ya kan Indonesia identik dengan keroncong, dangdut, Melayu, itulah. Jadi begitu Putri memainkan lagu yang ada beatnya, entah apa lagunya saya juga nggak ngerti, itu kan Jawa ya. Tapi semua itu tergerak dan spontan. Ada satu orang yang ke depan ya, joget-joget, lalu semua ikut. Ditangkap oleh kamera high angle, aduh, yang namanya apa bersemili, saya sangat terharu saya karena bayangin semua ikut gembira, semua merasakan perayaan ini. Acara-acara kenegaraan, tempat-tempat kenegaraan, kemudian tempat itu jaga sedikit bahwa itu ada sakralnya sebagai negara. Sekarang yang kita hafal, siapa yang membawakan lagu hari itu? Jadi kesakralan itu sudah hilang kan? Ada satu peristiwa yang juga sakral sekali, waktu sepatunya copot. Bayangin, sepatu copot itu cewek itu yang Papua ya, cewek itu tenang aja. Langkahnya tegap, tetap nggak bergeming sama sekali, mukanya tetap begitu. Itulah sakral, itu sakral. Dia tahu tugasnya apa dan dia bertanggung jawab. Itulah dia. Belum lagi kita melihat itu tentara-tentara dengan senjatanya goyang-goyang. Terus si konduktor cewek itu siapa namanya tuh, dia juga ikut akhirnya, dan anak buahnya juga ikut akhirnya. Dan yang sangat saya kagumi juga itu kor yang nyanyi dari awal berjam-jam itu. Kok mereka bisa ya dengan senyum yang tulus menyanyikan lagu-lagu itu dengan senang. Itu sakral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nafas Pembaruan. Para sahabat sekalian, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyayangkan perayaan HUT ke-78 RI di Istana Merdeka. Ia mengkritik momen yang sakral itu justru melantunkan sesi lagu rungkat disertai dengan joget-joget. Roy menjelaskan lagu rungkat itu yang ia ketahui berasal dari bahasa Jawa. Ia mengetahui sejak kecil bahwa makna rungkat itu seperti jebol atau mirip dengan kata ambiar. Jadi memang ada perluasan arti, tapi ini dalam bahasa tradisional. Apa yang terjadi itu? Maksudnya mau benar, tapi tidak benar. Maksudnya mau betul, tapi tidak salah, kata Roy, dikutip dari FIFA pada Rabu 23 Agustus 2023. Dia mengingatkan peringatan HUT RI di istana itu mesti dilakukan dengan hikmat, kata Roy. Meriah boleh, tapi mesti ada tempatnya menurut dia. Biasanya ada pemisahan tempat serta waktu antara kemeriahan dan peringatannya. Namun, ia juga mengapresiasi ada sesi rangkaian yang positif di peringatan HUT RI di istana. Bagus, ketika ada variasi,
Ketika dulu-dulu gak ada kereta kencana yang membawa bendera dari Monas ke istana, itu modifikasi yang bagus tuturnya. Tapi kata Roy, begitu ada sesi lagu rungkat dinyanyikan, ia merasa aneh, apalagi yang menyinggung lirik lagu rungkat terdapat kata-kata keras. Ia mengaitkan itu dengan kondisi seseorang yang dilaporkan ke polisi karena melontarkan kata sejenis. Roy pun meminta TV One agar omongannya yang menyebut kata itu disensor. Justru itu, ini kan berbahaya. Ada lagu yang saya nggak tahu siapa konsultannya yang kemudian mengizinkan lagu itu dinyanyikan, jelas Roy. Roy menceritakan saat melihat tayangan peringatan HUT RI di istana. Ia tengah berada di Gunung Kidul dalam perjalanan menuju Pacitan, Jawa Timur pada Kamis 17 Agustus 2023. Dia mengaku pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat berhenti sejenak selama 10 menit untuk mengheningkan cipta. Jadi saya berhenti, lalu saya menonton dan saat itu kaget saya, ujarnya. Menurut Roy, adegan joget-joget di istana mengingatkan dirinya peristiwa sekitar 40 tahun lalu. Ia menyebut peristiwa itu yang ada di dalam film pengkhianatan G30 SPKI. Adegan goyang-goyang itu kayak adegan di film-film pengkhianatan G30S itu. Iya, kan ada adegan-adegan pahlawan itu datang, kemudian ada orang nari, saya langsung ingat itu, sebut Roy. Adegan goyang-goyang itu kayak adegan di film-film pengkhianatan G30S itu. Kan ada adegan pahlawan-pahlawan itu datang, kemudian ada orang nari, saya langsung ingat itu, sebut Roy. Dia bilang dengan menyampaikan permohonan maaf. Insiden seperti itu justru menodai perayaan HUT RI di istana. Jadi mohon maaf kalau saya langsung teringat itu. Jadi ini benar-benar justru menodai, ujar ex politikus Demokrat tersebut. Lebih lanjut, dia menyindir figur yang punya ide memasukkan konsep acara demikian disertai lagu rungkat. Saya justru kasihan kepada presiden. Saya kasihan kepada para jenderal, para tokoh-tokoh senior, para menteri. Kenapa harus itu? Jelas Roy. Namun ia tidak ada maksud menyalahkan penyanyi lagu rungkat saat HUT RI di istana. Saya tidak menyalahkan penyanyinya, Mbak Putri, karena menyanyikan dengan bagus, kata Roy. Tapi siapa yang punya ide ini? Jangan-jangan ini bahaya laten. Ini sudah masuk betul, ex anggota DPR tersebut. Dia mengatakan demikian karena setiap perayaan HUT kemerdekaan negara lain dilakukan secara hikmat. Ia menyebut seperti di Amerika Serikat yang memisahkan antara acara formal dengan perayaan bersama rakyat. Lihat kemerdekaan di Amerika ya, 4 Agustus itu pun biasanya ada formalnya, ada perayaannya. Perayaan mengundang rakyat itu oke, tuturnya. Menurut Roy, selama tempatnya seperti di istana, sebaiknya dipisahkan antara peringatan dan pesta perayaan dengan rakyat dalam rangka HUT kemerdekaan negara RI. Ini pesta rakyat, tapi itu tolong dipisahkan karena ini tempatnya masih di istana negara, tempat masih di mana kita memperingati 78 tahun kemerdekaan, ujarnya.